Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning children. Meet me again with Mr. Eddie in English lesson. Selamat pagi adik-adik. Bertemu kembali dengan Mr. Eddie di pelajaran bahasa Inggris. Before we start to study English, let we pray first. Mari kita berdoa terlebih dahulu ya, sebelum kita melanjutkan belajar. Sikap berdoa, tangan di atas. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi syrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita persiapkan diri kita untuk menerima pelajaran hari ini. Baik, agenda hari ini. Pertama, kita akan belajar angka lanjutan dan menggunakan kalimat tanya how many. Kemudian capture 2 itu mengenai my toys, mainan saya. Baik adik-adik, berikut adalah pelajaran yang pernah adik-adik terima saat di kelas 1, yaitu pengucapan angka 1 hingga 10 dengan menggunakan bahasa Inggris. Coba ingat pelajaran kelas 1 di bawah ini. Mari kita coba ulangi lagi. Kita mulai dari angka 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berikutnya, kita akan coba mengucapkan angka belasan mulai dari angka 11 hingga angka 19. Coba buka buku bahasa Inggrisnya halaman 17. Selanjutnya mari dengarkan dan ulangi ucapan Mr. Eddie. Listen and repeat. Dengar dan ulangi. Silakan adik-adik dengarkan apa yang Bapak ucapkan. Kemudian nanti coba adik-adik ulangi. 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20. Perhatikan oleh adik-adik di sini, untuk angka belasan 11 dan 12, ini adik-adik harus hafalkan ya. Nah, tapi perhatikan untuk angka yang lain, seperti angka 13, 14, 15, di sini Bapak kasih pola di mana ada perubahan dari pola angka-angka sebelumnya. Contoh, di sini third, ini berubah menjadi 13. Tinggal menambahkan tin, huruf tin di belakang ini yang berwarna merah. Asal katanya dari third, kemudian berubah menjadi 13. Contoh lain, 4, 14. Asal kata dari 4, tinggal ditambah kata tin. Jadi supaya adik-adik mudah menghafalkannya. Kemudian 15, asal katanya dari fifth. Kalau adik-adik masih ingat, fifth itu termasuk bilangan ordinal, artinya kelima. Nah, pada angka belasan ini hanya merubah H dengan menjadi tin. Jadi 15. Bacaan Indonesianya di bawah ini ya. Kemudian yang lain seperti 16.
Ini tinggal menambahkan 6 angka awalnya dengan 10. Perhatikan polanya ya. 17. Tinggal menambahkan in di belakangnya sehingga dibacanya 17. 18. Tinggal menambahkan in, bacanya menjadi 18. Contoh lain, 19. Asal kata dari 9 tinggal ditambahkan 10 di belakangnya. Nah, inilah pola-pola angka belasan yang adik-adik bisa pelajari ciri-cirinya dan cara pembentukannya. Sedangkan untuk angka 11, 11, 12, 12 itu harus adik-adik hafalkan karena tidak ada polanya ya. Baik, mari kita lanjutkan pelajarannya. Conclusion atau kesimpulan. Hari ini adik-adik sudah belajar angka belasan dari 11 hingga 20. Khusus untuk angka 11, 12, dan 20, maka adik-adik harus menghafalkannya. Cara pengucapannya, contoh 11, 12, and 20. Sedangkan untuk selain angka 11, 12, dan 20, pengucapannya memiliki persamaan bunyi dengan di akhir and atau tin. Contoh 13, asal kata dari third, diubah D menjadi T ditambah in. 14, asal kata dari four ditambah tin. 15, asal kata dari fifth ditambah in. 16, asal kata dari six ditambah tin. 17, asal kata dari seven ditambah in. 18, asal kata dari eight ditambah in. 19, asal kata dari nine ditambah tin. Nah, adik-adik harus hafalkan pola-polanya seperti ini ya. Untuk bilangan belasan selain angka 11, 12, dan 20. Bisa lihat polanya agak berbeda antara bilangan selain 11, 12, dan 20. Untuk 11 dan 20, mau tidak mau adik-adik harus hafalkan ya. Tidak ada polanya seperti di bawah ini. Baik, berikutnya kita akan belajar mengenai penggunaan kalimat tanya how many dan kalimat untuk menunjukkan benda di satu tempat, yaitu there are. How many artinya berapa banyak, digunakan untuk menanyakan benda lebih dari satu. Susunan katanya, how many, kata benda dalam bentuk jamak atau lebih dari satu ditambah dengan huruf S atau ES, ditambah dengan are there, ditambah dengan keterangan tempat. Sifatnya ini tambahan ya adik-adik ya. Tapi rumus untuk penyusunan kalimatnya how many adalah seperti yang Mr. Edi gambarkan ini, kasih lihat ini ya. Jawaban atas pertanyaan how many menggunakan kalimat there are, karena ini kan bendanya jamak ya. Jadi jawabannya juga harus menggunakan kalimat untuk yang jamak there are ya. Sedangkan yang single juga ada there is. Tapi penggunaan how many adalah untuk benda lebih dari satu. Susunannya seperti berikut ini. There are ditambah jumlah bendanya tambah kata benda
ditambah S atau ES. Ini kenapa ada S atau ES? Untuk benda jamak menggunakan S atau S di belakang kata bendanya. Oke, mari kita lanjutkan pembelajarannya. Baik, berikut ini contoh penggunaan how many and there are. Sebelumnya adik-adik pengen tahu apa sih how many? How many itu berapa banyak ya? Artinya dalam bahasa Indonesia, sedangkan there are terdapat atau ada artinya. Nah, untuk contoh penggunaan atau latihannya adik-adik bisa lihat di buku panduan adik-adik sendiri halaman 20 ya. Nah, gambarnya seperti ini. Di sini ada tulisan speaking, artinya berbicara. Adik-adik bisa latihan untuk berbicara. Sebelumnya Bapak kasih lihat contohnya dulu. Listen and follow. Dengar dan ikuti. How many pencils are there? Berapa banyak pensil-pensil yang terdapat? Atau ada ya? There are 11 pencils. Ada 11 pensil-pensil. Coba kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi ada 11. Masih ingat kan 11? Tadi itu apa? Angka 11. Berikutnya. How many balls are there? Berapa banyak bola-bola yang ada? Sini kita lihat coba adik-adik. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Jawabnya adalah there are 5 balls. Terdapat 5 bola-bola. Oke. Baik, dari sini adik-adik sudah mengerti bagaimana cara penggunaan how many dan there are ya. Baik, conclusion atau kesimpulan. Pertanyaan how many digunakan untuk menanyakan suatu benda yang bisa dihitung. Biasanya benda yang dihitung lebih dari satu atau istilahnya jamak. Kata benda jamak atau plural di belakangnya menggunakan huruf S atau ES. Jadi di belakang kata bendanya, contoh seperti ini, there are 4 books. Books adalah kata benda. Nah, di belakangnya ditandai dengan huruf S atau ES, tergantung dengan kata bendanya apa. Dan digunakannya adalah there are. Sedangkan kata benda tunggal atau singular tidak ada huruf S atau ES di belakangnya. Contoh, book ini tunggal, satu buku. Ya, jadi tidak ada tambahan huruf S atau ES-nya. Sedangkan penggunaan there is atau there are untuk kata tunggal, kata benda tunggal itu menggunakan there is. Seperti berikut ini contohnya, there is one book. Terdapat satu buku. Baik, tugas untuk minggu ini kerjakan tugas halaman 22 dan 23. Baca dan rekam hasilnya via voice note. Kemudian kerjakan tugas halaman 24, read and match. Maksudnya baca kalimat yang disajikan dan sandingkan dengan gambar yang bersesuai. Jadi hubungkan tulisan dengan angkanya yang benar. Dalam hal ini di sini angka ya, bukan gambar. Kerjakan tugas halaman 25, writing. Lengkapi kotak-kotak yang kosong dengan huruf yang benar. Jadi di buku, kalau kita perhatikan di buku semacam ini, nah ini angka yang kotak-kotak yang kosong harus diisi dengan huruf-huruf yang benar, yang sesuai, ya.
Selanjutnya, kita akan belajar mengenai my toys. Mungkin adik-adik dulu di kelas 1 sudah tidak asing lagi ya mengenai bab ini. Namun, yang paling penting di sini yang akan Bapak perkenalkan kepada adik-adik adalah penggunaan kata kerja have. Have artinya memiliki. Ya. Biasanya digunakan untuk menjelaskan kepemilikan terhadap suatu benda. Do you have digunakan untuk menanyakan apakah kamu memiliki sesuatu. Ya. Biasa pasangan have ini nanti untuk menanyakan apakah adik-adik, biasanya adik-adik ingin menanyakan sesuatu kepada temannya, misalnya mau tanya, do you have apa, misalnya, apakah kamu memiliki mainan ini atau apa. Nah, dalam bahasa Inggrisnya menggunakan do you have. Jawabannya bisa macam-macam. Bisa yes, I have, atau no, I don't have. Ya. Jadi yes, saya memiliki. Ya, benar, saya memiliki mainan ini, atau saya tidak memiliki. Contoh berikutnya, listen and follow. Dengar dan ikuti. How many pencil do you have? Berapa banyak pensil-pensil yang kau miliki? Nah, I have 11 pencils. Saya memiliki 11 pensil. Di sini perhatikan ya cara penulisannya. Jadi yang pertama pertanyaannya how many. Kemudian di sini ada pertanyaan mengenai kepemilikan do you have, sehingga gabungannya menjadi how many pencils do you have. Sedangkan di bawah adalah jawabannya. I have I have 11 pencils. Contoh berikutnya, how many balls do you have? I have 5 balls. Saya memiliki 5 bola. Oke, berikutnya contoh yang lain. Listen and follow, dengar dan ikuti. Do you have a doll? No, I don't. Apakah kamu punya boneka? Tidak, saya tidak memiliki boneka. Jadi ini ada satu pertanyaan, kalimat bertanya. Ini adalah salah satu contoh kalimat bertanya. Do you have a doll? Maka jawaban, no, I don't. Ya, artinya saya tidak memiliki. Contoh lain, do you have a bike? Yes, I have one bike. Atau bisa aja jawabannya yes, I have. Artinya saya memiliki. Ya. Jadi yang di atas ini adalah kalimat menyanggah atau kalimat negatif. Bila mana misalnya adik-adik ditanya do you have a doll? Maka kalau bila adik-adik tidak punya, jawabnya no, I don't. Ya. Sedangkan yang di bawah, bila mana adik-adik ditanya do you have a bike? Dan adik-adik punya misalnya di rumah, maka jawabannya yes, I have one bike. Demikian hubungan antara kalimat pertanyaan dan jawabannya ya. Baik, tugas minggu ini untuk berlatih di rumah. Kerjakan tugas halaman 37, read loud, atau baca yang lantang dan jelas, serta direkam hasilnya dalam voice note. Ya, jadi tugasnya hanya cukup membaca saja oleh adik-adik. Halaman 37.
Ya, ini halamannya seperti ini. Kalau adik-adik lihat, di sini sudah ada tulisannya. Adik-adik cukup membaca saja. Misalnya contoh, I have a teddy bear. I have a puppet. I have a ball. I have a PlayStation. Ya, seperti itu. Jadi adik-adik berlatih untuk cara membaca atau mengucapkannya. Oke, alhamdulillah pelajaran hari ini telah selesai. Sebelumnya, mari kita tutup dulu pelajaran hari ini dengan membacakan doa setelah belajar. Mari sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila warzuqna tinabah. Selebihnya, majelis ini kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik adik-adik, pelajarannya Bapak akhiri hingga di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you and see you again in the next lesson.